صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makasih selanjutnya Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfarihi wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ampunannya selalu terbuka, yang rahmatnya selalu tercurah kepada hamba-Nya. Semoga kita sebagai hamba Allah bisa memanfaatkan dan bisa menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memanfaatkan ampunan karena masa lalu kita, saat ini kita juga banyak belum berdosa, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cara begitu Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kehormatan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak yaumul qiyamah sama-sama mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak semua? Masih ngantuk? Alhamdulillah kan? Ya meskipun sambil bersandar. Baik para jemaah sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang bab taubat. Kenapa kita sering mengingatkan tentang taubat? Karena memang manusia itu kan tempatnya mahalul khata' wal nisyan, tempatnya kesalahan, kelupaan. Dalam diri jiwa manusia ada sebuah hal yang saling berlomba-lomba menguasai diri manusia. Ada kelanjutan, ada kebaikan, itu selalu berlomba-lomba menguasai diri manusia. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kehidupan dan tahu akan kemana manusia, ya dikasih solusi dengan berlumur dosa, dengan kelalaian kita, maka Allah kasih solusi terhadap kita, amalan yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Ada namanya yaitu syariat taubat. Taubat itu berasal dari kata yatubu taubatan, artinya kembali. Beda dengan ghafara. Kalau ghafara mengampuni, tapi kalau taba kembali. Misalnya Pak Zainuddin ditanya oleh temannya, bila aina taba, kemana kamu kembali? Bila baik, ke rumah. Nah, jadi kembali ke rumah. Taubat, taubat ini artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kelalaian, kesalahan, kedurhakaan, kemungkaran. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat, orang ulama at-taubat
Di sinilah perbedaan antara taubat sama istighfar. Kalau istighfar itu kita lakukan adalah dalam rangka menutupi dosa, Ya. Taubat itu dilakukan oleh Allah sepanjang matahari belum terbit dari barat. Taubat itu dilakukan sepanjang roh nyawa sebelum masuk di tenggorokan. Maka kalau orang mau meninggal itu kan dari kaki. Jadi kalau rohnya masih di kaki, masih ada kesempatan bertobat. Naik lagi sampai lutut, masih ada kesempatan bertobat. Naik lagi ke perut, masih ada kesempatan. Sampai ke dada, begitu nyampe leher, tenggorokan, udah tutup waktu tobatnya, sudah ada kesempatan lagi. Jadi kalau tobat ada masalah. Tapi kalau istighfar ini tidak ada masalahnya. Istighfar bisa dilakukan pada masa hidup, istighfar bisa dilakukan setelah orang meninggal. Bapak-bapak sering mengamalkan mengistighfari orang yang sudah meninggal, ya kan? Orang yang sudah meninggal ini bisa kita kirim istighfar, bisa kita istighfar, bisa istighfarkan kepadanya sehingga pahala mengalir kepadanya. Tapi kalau taubat nggak bisa. Begitu mati sudah di alam kubur, tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau istighfar, sepanjang ada orang yang mengistighfarkan kepadanya, sepanjang ada orang yang kirim istighfar kepadanya, maka yang bersangkutan masih dapat kiriman pahala atas istighfar yang pernah dilakukan. Maka taubat itu hukumnya wajib, istighfar itu hukumnya sunnah. Istighfar hukumnya sunnah. Bapak-bapak membaca istighfar, dia mendapat pahala. Wa in kanat ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bi haqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Taubat itu apabila fa in kanat ma'siyat, apabila maksiat itu antara hamba Allah, bainal 'abdi wa bainallah, tidak berhubungan dengan hak manusia, ya. Hanya maksiatnya itu kepada Allah, la tata'allaq bi haqqi adamin, tidak ada hubungan dengan hak manusia, maka falaha thalathatu syurutin, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Dengan bahasa yang gampang, kalau kita berdosa kepada Allah, syarat taubat cukup 3. Apa yang pertama? Ayyub li'anil maksiat, meninggalkan maksiat. Maksiat itu kan macam-macam. Maksiat secara umum dibagi 2. Ada maksiat yang bersumber dari anggota tubuh fisik, ada yang maksiat bersumber dalam hati. Ya. Penyakit-penyakit hati itu maksiat. Yang bersumber dari mata misalnya, gangguan mata untuk melihat yang indah-indah itu sangat kuat sekali. Maka ketika kita kecenderungan dan ketika kecanduan di situ, ketika ingin taubat, harus diputus mata rantai yang terkait dengan itu. Harus meninggalkan maksiat itu. Misalnya kita kecenderungan melihat gambar-gambar porno misalnya, maka link-link yang terkait dengan itu harus blokir semua. Kalau enggak, suatu saat akan muncul dan muncul, maka harus diblokir hal-hal yang terkait dengan itu.
Kemaksiatan hati bisa. Ternyata kita juga sudah berkeluarga. Kadang-kadang ada sarana-sarana kita ketemu kontak teman lama-lama melalui WA, melalui Instagram, Telegram, Facebook, bahkan melalui pertemuan reunian. Nggak tahunya cinta masa SMA bersemi kembali. Ini penyakit-penyakit semacam ini kalau kita ingin taubat, hal-hal yang terkait untuk ke situ, nomornya ini harus kita blokir semua. Kalau enggak, maka akan tersambung kembali. Meninggalkan maksiat. Syarat yang pertama, maksiat mulut. Maka untuk meninggalkan maksiat ini bagian daripada perjuangan kita. Maka Allah juga memberikan cobaan berupa fisik, diuji sakit, badan, harta, ya. diuji juga dalam hal ketaatan kita kepada Allah juga diuji. Kita untuk bisa sholat 5 waktu ajak istiqomah bisa jamaah, itu juga ujian yang lumayan. Kita bisa meninggalkan maksiat, itu juga diuji oleh Allah. Meninggalkan maksiat. Maka syarat pertama adalah kita meninggalkan maksiat. Yang kedua adalah ayat jama'an fi'liha, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Syarat yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Jadi setelah kita melakukan kemaksiatan, harus ada rasa penyesalan. Makanya dalam Al-Quran itu salah satu surat An-Nur ayat 31 mengingatkan kepada kita, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin. Yang dipanggil itu orang-orang mukmin. Karena dalam potensi diri mukmin itu pasti ada yang namanya lalai, pasti ada namanya malas, ada namanya tingkah. Itu orang mukmin. Kita dipanggil oleh Allah. Enggak ada panggilan tobat untuk orang kafir. Enggak ada panggilan orang tobat untuk orang musyrik. Mereka sudah jelas tersesat di sana. Tapi kalau orang-orang beriman, itu masih ada kemungkinan untuk terseret ke sana. Maka ayatnya bunyinya ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar beruntung. Jadi kalau orang kafir, orang Nasrani enggak ada panggilan untuk taubat. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, cara taubat kita ini macam-macam. Kita meninggalkan rumah, beriktikad, melaksanakan sholat jamaah ke masjid. Itu bagian daripada taubat kita. Langkah kita dari rumah, langkah kaki kanan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Kaki kiri mengangkat derajat, kanan lagi menghapuskan dosa, kaki kiri mengangkat derajat. Jadi setiap langkah-langkah itu punya nilai kebaikan, mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa. Itu taubat yang kecil yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan sampai di masjid. Kita sholat tahiyatul masjid, qobliyah, itu bagian dari cara-cara kita bertaubat. Kemudian sholat jamaah, itu bagian dari bertaubat juga. Dan zikir itu adalah amalan-amalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ila
juga bagian cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu istighfarnya dalam sehari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah, rawahu al-Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW yang jelas maksumnya, yang jelas terpelihara dari kemaksiatan, kemungkaran, itu istighfarnya sehari enggak kurang dari 70 kali. Nabi Muhammad dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, dalam riwayat yang lain menyebutkan 100 kali, ya, 100 kali. Maka kita sebagai umatnya tentu banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran. Maka kita istighfar ya paling tidak setiap habis sholat ya segitu, 70 kali, 100 kali. Coba bayangkan kita beristighfar itu jangan terfokus dengan alat hitung yang kita pakai. Kadang-kadang kita asik menghitung dengan tasbih sehingga renungan dosa kita kurang karena fokus menghitung sudah sampai 100 belum ya, 100 belum. Tapi kalau kita berpikirnya karena maksiat itu kan sumber dari pikiran kita juga maksiat, mata maksiat, hidung juga pernah maksiat, mulut maksiat, telinga maksiat, dada, hati kita juga melakukan maksiatan, kemaluan juga kita melakukan kemaksiatan, kaki kiri kanan juga melakukan kemaksiatan. Kita istighfar itu habis sholat, misalnya dari pikiran kita astagfirullahaladzim karena terlintas pikiran-pikiran yang jelek, kita istighfar astagfirullahaladzim 10 kali misalnya pikiran kita. Jadi nggak usah pakai tasbih itu, pikiran 10 kali, turun lagi ke hidung karena sering maksiat hidung kita istighfar 10 kali, 20 mata kiri kanan 55, kanan 5, kiri 5, 30, mulut kita istighfar 40, turun ke dada, hati 50, ya kan? 50 kan? Tangan kanan 5, tangan kiri 5, 10, 60, turun lagi kemaluan kita istighfar 10, 70 kali, kaki kanan 5, kaki kiri 5, 80. Kemudian kita istighfar kelalaian-kelalaian kita, amalan-amalan kita yang lalai kepada Allah, kita istighfar 90. Jadi kalau ke situ aja tanpa alat tasbih juga sudah. Itu kalau kita lakukan dan kita hayati dosa-dosa yang pernah kita lakukan mulai dari sumber maksiat kita, pikiran kita yang pernah kotor itu, mata kita yang pernah maksiat itu, kita istighfar dengan penuh kesungguhan, minta ampun kepada Allah. Pasti saya ingin meneteskan air mata, apalagi dilakukan dikerjakannya waktu malam, dikerjakannya waktu tahajud. Kemudian kita merenungi dosa-dosa yang telah kita lakukan anggota tubuh tadi, akan mulai lagi. Kita lihat kenapa saudara-saudara kita mu'alaf itu ketika kita sudah masuk Islam, kenapa mereka dengan begitu konsisten? Karena mereka dibimbing secara betul-betul. Kebanyakan kita Islam dari kecil ya begini-begini aja, betul. Jadi kesungguhan ininya kadang-kadang kalah dengan orang yang baru masuk Islam usia 20 tahun, 35 tahun baru masuk Islam, tapi wirah semangat kesungguhan praktek Islamnya lebih tinggi. Kadang-kadang mengalahkan kita yang secara kultur memang keislaman kita sejak kecil begitu, tapi nggak ada pengawalan, nggak ada pendampingan, nggak ada pendidikan yang serius, akhirnya ya biasa-biasa saja.
dapat kita lakukan dengan cara istighfar, mengistighfari anggota tubuh kita. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ila Allah. Istaghfiru, dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan dan bertaubat kepada-Nya. Jadi istighfar membaca astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau istighfarnya saja astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu cara kita bertaubat kepada Allah. Bisa dengan cara kita sholat sunat taubat. Misalnya, kalau merasa banyak dosa, sholat taubat boleh. Tapi sholat taubat itu dalam hal istilah ulama fikih beda pendapat. Ya, kalau taubat itu berarti kita kan punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingan kita adalah agar diampuni dosa kita oleh Allah. Maka cukup hajat juga tanpa menyebutkan taubat sudah masuk hajat. Karena hajat kita ini diampuni oleh Allah, tidak harus dilafalkan dengan taubat. Jadi sebagian ulama tidak harus menyebutkan taubat. Karena taubat itu kalau memakai itu, taubat itu bagian daripada sunat mutlak. Sunat mutlak itu artinya sholat sunat yang tidak terikat pada waktu. Beda dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu terikat oleh wajib. Ada qobliyah, ba'diyah, itu namanya sholat rawatib, terikat. Subuh ada rawatibnya, kemudian zuhur, asar juga ada rawatibnya semua. Ada sholat-sholat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada yang namanya sholat mutlak, termasuk sholat taubat. Misalnya di saat-saat kita jam 10 siang, 10 pagi menjelang siang, teringat, jam segini saya dulu dosa banyak sekali, melakukan kemaksiatan ini. Kemudian dapat ilham, dapat petunjuk, langsung sholat. Habis sholat duha, kemudian sholat taubat. Boleh-boleh saja, waktunya tidak terikat. Itu namanya sholat mutlak. Nanti jam 2 siang, saya biasanya melakukan kemaksiatan ini dan itu. Pas sadar sholat taubat, nggak apa-apa. Malam nggak apa-apa. Lebih bagus dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab, yaitu waktu malam. Nah, itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena sholat taubat itu termasuk sholat mutlak. Waktunya tidak ditentukan. Kapan saja kita teringat, asal tidak waktu yang makruh, yang mendekati haram. Kapan waktu makruh itu? Waktu habis sholat subuh gini sampai tenggelam, sampai mau muncul matahari. Itu waktu makruh, waktu nggak boleh sholat kalau nggak ada sebab. Belum matahari belum terbit sholat. Nah, beda sama sholat yang memang suruh. Beda suruh. Kalau ada istilah sholat suruh itu boleh. Sholat suruh namanya. Waktu yang nggak boleh yang kedua adalah pada saat matahari tengah-tengah persis. Nggak boleh kita melakukan sholat mutlak, melakukan sholat taubat misalnya. Nggak boleh. Karena waktu itu waktu tidak dibolehkan untuk melakukan sholat. Ya. Kemudian habis sholat asar. Nah, kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Misalnya ada menyolatkan mayit, menyolatkan jenazah. Habis sholat asar nggak ada ba'diyah. Kalau kita melakukan sholat mutlak namanya sholat taubat juga nggak boleh. Nah, tapi kalau ada sebab, misalnya ada mayit, nah habis sholat asar diperbolehkan untuk melakukan sholat mayit atau sholat jenazah, boleh karena ada sebab. Kalau nggak ada sebab maka tidak boleh. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala,
kembali kepada maksiat itu semuanya. Syarat ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat. Kadang-kadang kita ini kan tiba-tiba terpikir dan terlintas, datang lagi kemaksiatan, datang lagi. Kalau datangnya itu dalam kesengajaan dan dalam perencanaan, maka tidak sah taubat kita. Karena apa? Terulang dan terulang. Tapi kalau kita sudah menyesali, kita sudah meninggalkan, sebulan kemudian tiba-tiba kita sebab apa? Tiba-tiba datang begitu saja, tanpa kita rencanakan, tanpa kita pikirkan, tiba-tiba kita terjerumus dalam kemaksiatan. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Karena tidak ada niat, tidak ada rencana, tapi kita terjebak di dalam kemaksiatan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau rencana dan terulang kembali, itu namanya tobat sambal ladu. Ya betul. Namanya tobat sambal ladu. Pedesnya habis, umat lagi. Pedesnya habis, umat lagi. Jadi makanya ayat Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat ya harus sebenar-benarnya. Tadi meninggalkan syarat, kemudian menyesali, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali, untuk tidak berulang kepada kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu banyak sekali, bukan hanya bersumber dari mata, tapi kemaksiatan secara pribadi, kemaksiatan secara sosial juga ada. Maka ini kalau kita betul-betul taubat, harus ya tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-murni. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan namanya maksiat itu, dosa itu ada dosa zahir, ada dosa maksiat batin. Dosa juga sama, ada dosa kecil, ada dosa besar. Makanya kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Ya. Jadi dosa kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Dosa besar kalau kita gempur dengan istighfar dan taubat terus-menerus, dosa besar tadi menjadi dosa kecil. Dosa zina misalnya, dosa besar. Dosa ini dan itu menyesal. Kemudian istighfar terus, melakukan amal soleh terus, taubat terus. Dosa besar tadi zina bisa menjadi dosa kecil terhapuskan. Tapi dosa mata melihat pornografi terus-menerus setiap saat, yang kecil itu dosa kecil. Karena terus-menerus, maka bisa menjadi dosa besar. Ini yang harus kita pahami. Jadi maka ada ulama mengatakan la kabirata ma'al istighfar wa la sabirata ma'al israr. Itu israr. Jadi tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar. Dosa besar tadi kita tempur terus dengan istighfar, dengan sholat taubat, ya. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Dosa kecil juga akan menjadi besar kalau kita lakukan terus-menerus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa bab ini kadang-kadang kita
sebesar apapun, ketika kita masih punya itikat menyesal dan meninggalkan, maka taubat kita menjadi sah. Itu kalau kemaksiatan kepada Allah murni hanya kepada Allah. Tapi apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kan ada model orang itu begini. Ada orang dia sudah taubat, sudah rajin membaca dia, tapi minumannya jalan terus minumannya jalan terus. Itu berarti kan belum meninggalkan secara total. Berarti belum sah taubatnya. Kenapa? Masih terus-menerus. Kalau 3 unsur tadi itu meninggalkan, menyesal, bertekad, bulat 3 hal ini ditinggalkan, maka sah. Tapi kalau ada salah satu yang belum terlaksanakan, masih diulang lagi, berarti taubatnya belum sah. Taubatnya, sehingga ada bahasa di masyarakat, ibadah jalan terus, maksiat jalan terus. Ini nggak benar. Ungkapan yang begitu tidak benar. Ibadah jalan terus, mabuk jalan terus, itu nggak benar. Justru sholat itu adalah tanda anil fahsya'i wal munkar. Justru dengan kita melakukan sholat, yang namanya minuman, zina, itu kita hentikan dengan sebab melakukan amal sholat. Karena sholat itu salah satu fungsinya adalah tanda anil fahsya'i wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, kalau masih terperosok terus, berarti ibadah sholatnya harus perbaiki syarat-syaratnya harus terpenuhi, rukun-rukunnya harus dibetulkan, sunnah-sunnahnya dilakukan, kemudian meningkat kekhusyuannya juga ditingkatkan. Kalau meningkat terus ke sana, dengan sendirinya pembiasaan yang dilakukan itu akan tertinggal. Tapi kalau nggak ada peningkatan ke sana, maka hanya bisa jadi. Maka saya katakan tadi, apa-apa saja yang terkait ke sana harus dekat. Komunitas temannya harus dekat, teman-teman nongkrongnya dekat, semuanya yang terkait di situ harus diputus semua mata rantai. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apabila maksiat itu tadi berhubungan dengan manusia, maka syarat membebaskan diri dari hak orang lain. Tapi kalau kemaksiatannya itu sesama manusia, syaratnya tambah satu lagi. Wa in kanatil maksiat tata'allaq bil ahmiyat fashhuruha arba'atun. Jadi kalau kemaksiatannya, kesalahannya sesama manusia, sesama anak Adam, maka syarat taubatnya ada 4. Apabila hal itu berupa harta, ya harus dikembalikan. Apabila berupa tujuan zina dan seterusnya, harus memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta kekalahannya. Jadi taubatnya kalau terkait dengan sesama manusia ada 4: meninggalkan maksiat, menyesal, bertekad. Yang keempat adalah minta kekalahannya, minta keikhlasannya. Kalau terkait dengan harta, hutang-piutang, minta kekalahannya. Terkait dengan tujuan zina, harus ada cara untuk bisa hilang tujuan itu, baru selesai. Maka tradisi Islam kita mengajarkan kepada kita, ada masa-masa Idul Fitri, itu kita diajarkan oleh ulama-ulama kita, yaitu silaturahmi, yang isinya silaturahmi
genep 100. Genep 100. Akhirnya karena dia betul-betul bertekad ingin kembali kepada Allah, mencari orang ngerti lagi, mencari orang ngerti lagi. Begitu ketemu, akhirnya dikasih arahan. Kalau kamu betul-betul sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya meskipun dosa kamu sudah membunuh 100 orang, Allah itu maha menerima taubat. Allah maha menerima kesalahan-kesalahan kita kalau kita mau kembali kepada Allah. Akhirnya dia dikasih arahan begitu, berterima kasih sekali. Kemudian diarahkan, kamu mencari kampung yang ada di sana. Di sana itu ada perkampungan isinya orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang baik yang ibadah kepada Allah. Akhirnya berjalan menuju tempat yang diarahkan ke sana. Nggak tahunya di pertengahan perjalanan itu dilanda malaikat mencabut nyawa datang. Pada saat itu akhirnya malaikat mencatat kebaikan dan keburukan. Eyel-eyelan kata malaikat yang baik mencatat kebaikan. Wah, ini dia harus sudah masuk ke taubat. Dia harus sudah taubat diterima Allah. Kata malaikat mencatat kejelekan, ya belum sampai sana. Akhirnya datang malaikat yang ketiga menghakimi. Ya sudah, begini aja, yang berikut ukur sekarang antara jarak yang ditinggalkan sama tempat yang dia mau menuju ke tempat perkampungan yang baik. Diukur. Begitu setelah diukur, nggak tahunya badannya ini cenderungnya, condongnya, jatuhnya yang kebaikan, menuju tempat kebaikan. Akhirnya malaikat yang mencatat kebaikan itu berarti dia taubatnya sudah diterima Allah. Itu kan padahal sudah membunuh 100 orang. Maka kita sebagai orang yang menunjukkan kepada Allah, kita punya masa lalu jahiliyah yang gelap, misalnya, nggak usah pesimis. Kita harus optimis bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima taubat hambanya selama yaitu bukan dosa syirik menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara saya tunjukkan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, yang ditanyakan. Baik, Pak Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat ini menjadi penting sekali. Kalau kita sudah taubat kepada Allah, insya Allah mengamalkan amalan-amalan yang baik akan lebih ringan, sebab kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terkait dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan itu, baginda Rasulullah SAW sudah memberikan tip ketika ada kemungkaran kemaksiatan yang di lingkungan itu, dan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika aqrabul iman. Jadi kemungkaran macam-macam banyak. Kalau kita rinci dan kita detailkan banyak, di lingkungan kita juga banyak. Nah ini maka
orang yang beriman itu ternyata punya predikat sebaik-baik manusia. Orang yang baik bukan hanya orang yang rajin sholatnya. Orang yang baik bukan hanya orang yang banyak zikirnya. Orang yang baik bukan hanya orang yang banyak membaca Quran. Tapi ingat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik manusia itu ketika dia mau bersikap, punya andil, mau ambil bagian menjadi manusia, yaitu khairu ummah, tatkala mau berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu Al-Quran sudah jelas mengatakan ini. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, kita sebagai orang yang beriman menjadi sebab kita punya predikat baik karena kita mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar yang beriman kita ini banyak, cara kita juga banyak sekali. Kalau kita mau melakukan bersama-sama setiap individu mukmin berperan itu, insya Allah kemaksiatan, kemungkaran tidak bisa dilihat, paling tidak diminimalisir, dikurangi. Di lingkungan kita bisa dilakukan, dan itu tentunya bisa dilakukan ustaz, bisa dilakukan oleh para ketua-ketua lingkungan, dilakukan oleh orang ketua-ketua di lingkungan. Kalau ustaz posisinya hanya menyeru, lihat bapak-bapak ini sifatnya hanya seruan, tapi kalau mau eksekusi, ya berbeda pemerintah. Sama di lingkungan kita ada kemungkinan posisi ustaz paling mendamaikan, menyerukan, tapi untuk mengeksekusi ke situ, ya pengurus lingkungan ada garisnya. Maka kalau kita berjalan sendiri dan bersama-sama, kemaksiatan yang akan dilakukan insya Allah terkurangi. Yang namanya kemaksiatan tidak bisa habis total, tapi paling tidak bisa terkurangi dengan cara ya dakwah bil haq. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada yang mendengarkan, saya cukupkan sekian. Semoga kajian kita pada pagi hari ini tentang bertaubat, Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya, sehingga kita selalu bertaubat dan dalam mengerjakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang membahas taubat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau kewajiban dan bacaan apapun yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita astagfirullah. Jadi